Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang perkalian antara dua vektor, yang mana terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkalian skalar dua vektor, dan yang kedua, perkalian silang dua vektor. Nah, pada kesempatan sebelumnya, kita sudah mempelajari perkalian skalar dua vektor. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari perkalian silang dua vektor atau yang biasa disebut dengan cross product. Langsung aja. Perkalian silang antara vektor A dengan vektor B dapat ditulis A atau vektor A cross vektor B. Ingat, ini dibaca cross. Kemudian hasil dari perkalian silang antara dua vektor adalah vektor baru yang arahnya tegak lurus pada bidang yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Jadi, kata kuncinya adalah hasil perkalian silang adalah vektor. Kalau kemarin perkalian skalar dua vektor hasilnya berupa skalar. Seperti itu. Karena hasilnya vektor, maka perkalian silang dua vektor selain disebut dengan cross product, biasanya juga disebut dengan vektor product. Kayak gitu ya. Sekarang perkalian silang dua vektor. Perkalian silang dua vektor ditinjau dari geometri. Semisal terdapat bidang di mana di dalam bidang ini terdapat dua vektor. Ini vektor A, kemudian ini vektor B. Dari vektor A dan vektor B terbentuk sudut alfa. Maka
Maka dari sini A cross B hasilnya adalah vektor C. Kemudian yang kedua, ada sebuah bidang dan ada dua buah vektor lagi. Ini vektor A, kemudian ini vektor B dengan arah ke A membentuk sudut alfa. Maka ini vektor C. Jadi B cross A sama dengan vektor C. Seperti itu ya. Jadi ketika ada dua vektor dikalikan cross atau cross product, maka A cross B hasilnya adalah vektor C. Arahnya ke atas. Sedangkan B cross A hasilnya adalah vektor C, akan tetapi arahnya berlawanan. Sampai di sini bisa dipahami? Kemudian berikutnya cara menentukan hasil perkalian silang. Dalam mencari hasil perkalian silang antara dua vektor, terdapat beberapa cara. Yang pertama, ada cara dengan hafalan rumus. Catatan. Yang pertama, I kali I cross I sama dengan 0, J cross J sama dengan 0, K cross K sama dengan 0. Kalau hurufnya sama, maka jawabannya pasti 0. Kemudian urut ya. I cross J sama dengan K. Ini searah IJK. Sekarang searah lagi, J cross K sama dengan I. Kemudian K cross I sama dengan J. Jadi searah ya, IJK, JKI, KIJ, searah. Muter gitu ya. Terus kalau dibalik, J cross I sama dengan min K, K cross J sama dengan min I, dan yang terakhir min I cross K sama dengan min J. Jadi untuk cara yang pertama, ini yang harus kalian pahami. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh. Contoh. Terdapat
vektor A yaitu 1, 1, 1 dan vektor B sama dengan 3, 1, 2. Diminta untuk menentukan A cross B. Dengan cara yang pertama ini, gimana? Nah, langkah pertama, kok ini ada IJK, sedangkan ini nggak ada. Ingat kembali bahwasannya penyajian vektor ada 3. Ini vektor baris. Kita rubah menjadi I plus J plus K. Sedangkan vektor B adalah 3I plus J plus 2K. Udah? Maka A cross B sama dengan I plus J plus K cross 3I plus J plus 2K. Udah? Kita kalikan biasa. Ingat cara mengalikan 1, 1. Ini kalikan ini kalikan ini kalikan. Kemudian ini kalikan ini. 1, 1. Terus yang terakhir, jangan lupa ini juga dikalikan. Gitu ya. Langsung kita tulis sama dengan A cross B sama dengan I kalikan 3I. I kali 3I. Ditambah I kalikan J. I kali J. Ditambah I kalikan 2K. Ditambah J kalikan J kalikan 3I dulu. Kemudian J kalikan J. Kemudian ditambah J dikali 2K. Ditambah yang terakhir K. K kalikan 3I ditambah K kalikan J ditambah K kalikan 2K sama dengan ya. Kita terapkan hafalnya ini tadi. I sama I 0. IJ terus K. Udah. Kemudian IK. IK mana tadi? IK. IK sama dengan min J. JI. JI mana JI? Min K. JJ 0. Kemudian JK. JK mana JK? JK itu adalah I. Maka menjadi, karena ada 2 berarti 2I ditambah K kalikan I sama dengan J. Karena ada 3 berarti 3J ditambah KJ menjadi min I. Min I. Terus KK ini 0. Ada pertanyaan? Ini 0 ya. Sama dengan, kita urutkan dari I dulu.
Dari I, ini I, ini I. 2I dikurangi I sama dengan I. J, ini juga J. Ini kan? Maka hasilnya adalah, bentar dulu. Ini tadi, ini IK. IK adalah, IK itu min J. Karena ini 2, berarti ini juga 2 ya. Nah, min 2 ditambah 3 itu adalah 1J. Kemudian yang terakhir, adalah K min K. Bentar, tadi J cross I adalah K. Ini ada 3, berarti ini 3 ya. Terlewatkan tadi. Berarti ini min 2K. Paham? Ini adalah hasil dari A cross B. Cara yang pertama ini sedikit rumit. Kenapa? Karena kita harus teliti di dalam mengalihkan. Tadi saja kita sudah salah menulis gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Cara yang kedua sekarang. Cara yang kedua yaitu dengan cara determinan. Apa itu determinan? Determinan nanti akan kalian pelajari di kelas 11 tentang matrik gitu ya. Untuk sekarang kita lebih ke apa ya? Untuk digunakan perkalian silang ini saja. Jadi nggak perlu mendalami dulu, nggak apa-apa. Semisal ada vektor A sama dengan I plus J plus AYZ K. Kemudian vektor B sama dengan BXI ditambah BZJ ditambah BZK. Oke. Maka cara mengalihkan A cross B sama dengan, kita buat IJK dulu. IJK. Karena ini A cross B, berarti A terlebih dahulu. AX, AY, AZ, kemudian baru B. BX, BY, BZ. Udah. Nanti kalau B cross A, berarti ini B dulu baru A. Itu ya. Terus habis ini kita tambahin 2 kolom I dan J. Ini AX, AY, BX, BY. Kemudian ini kita kalikan silang. Kemudian ini jadi vektor A cross vektor B bisa diperoleh dengan cara dikalikan yang merah dikurangi yang biru. Berarti ini AYBZI ditambah AZBXJ ditambah AXBYK dikurangi yang biru.
Berarti AYBXK ditambah AZBZI terus ditambah AXBZC. Sekali lagi, jangan sampai kebalik, yang merah dikurangi yang biru. Agar lebih memahami, kita pakai contoh. Contoh. Diketahui vektor A sama dengan 1, 1, 1. Kemudian vektor B adalah 3, 1, 2. Kita menggunakan soal yang tadi. Kita cocokkan apakah jawabannya sama, gitu ya. Tentukan A cross B, yang B kita balik coba, B cross A, gitu ya. Sekarang yang pertama dulu, A cross B. Langkah pertama bikin ini I, J, K. Ini 1, 1, 1 karena A dulu. 1, 1, 1. Baru B, 3, 1, 2. Kemudian kita tambahin 2 kolom depan. I sama J, 1, 1, 3, 1. Kita buat polanya. Berarti A cross B sama dengan 2 kali 1 kali I. Berarti 2 I. Ditambah 3 kali 1 kali J. 3 J. Ditambah 1 kali 1 kali K. Itu K. Dikurangi 3 K. 1 kali 1 kali I. Plus I. 2 kali 1 kali J plus 2J. Yang merah dikurangi yang biru. Jangan lupa tanda kurungnya. Sama dengan I sama I. 2 dikurangi 1. Itu I. 3J dikurangi 2J. Berarti J. K min 3K. Min 2K. Bisa dipahami? Dan jawabannya sama ya. Sekarang kita coba yang kedua, yang B. B cross A, vektor B cross vektor A. Langkah pertama sama I, J, K. Terus ini B dulu, jangan lupa. 3, 1, 2, 1, 1, 1. Habis itu kita tambahkan 2 kolom pertama. 1 sama, I sama J. 3, 1, 1, 1. Kita buat polanya. Ya. Kemudian ini berarti B cross A sama dengan ini 1 sama 1, berarti I 1 kali 2 2J, 1 kali 3 berarti 3K. Dikurangi 1 1 berarti K. 1 kali 2 kali I 2
I 1 kali 3 kali J. Berarti 3J. Udah. Vektor B cross vektor A sama dengan I dikurangi 2I. Berarti min I. 2J min 3J. Min J. 3K dikurangi 2K. 3K dikurangi K. Sama dengan plus 2K. Perhatikan perbedaan antara A cross B dengan B cross A. Ini 1, 1 min 2. Ini min 1, min 1, 2. Hanya berkebalikan. Ini positif, ini negatif. Kalau di dalam vektor, kalau berlawanan tanda, berarti arahnya berbeda. Berarti kita cocokkan. Ya. Ini ke atas, ini ke bawah. Arahnya yang berbeda. Paham? Oke. Sekarang ke sifat-sifat. Sifat perkalian silang dua vektor. Yang pertama vektor A cross vektor B tidak sama dengan vektor B cross vektor A. Berarti tidak komutatif. Akan tetapi vektor A cross vektor B itu sama dengan negatif dari B cross A. Artinya kalau dalam contoh tadi, kalau ini dikalikan negatif, maka hasilnya pasti akan sama. Berarti pakai negatif. Atau ini namanya anti komutatif. Dah. Yang kedua. Sifat yang kedua bersifat asosiatif. Asosiatif artinya yang mana yang dikerjakan dulu hasilnya akan sama. Sebagai contoh, skalar K dikalikan vektor A dikalikan vektor B. Maka bisa jadi K vektor A baru di cross sama B. Atau bisa jadi A cross vektor skalar K kali vektor B. Ini namanya bersifat asosiatif. Yang ketiga, bersifat distributif. Vektor A cross vektor B plus vektor C. Bisa dikerjakan dengan vektor A cross vektor B ditambah vektor A cross vektor C. Ini namanya bersifat distributif. Kemudian yang keempat, jika vektor A dan vektor B tegak lurus, maka panjang vektor A cross vektor B sama dengan vektor A dot vektor B. Dan yang kelima, jika vektor A dan vektor B memiliki atau membentuk sudut
sebesar 0 derajat dan atau 180 derajat. Maka panjang vektor A cross panjang vektor B itu sama dengan 0. Jadi ada 5 sifat, silahkan dipahami. Kemudian sekarang hubungan perkalian silang dua vektor dengan luas daerah. Jika ada vektor OB sama OA, di mana OA diwakili dengan vektor A dan OB diwakili dengan vektor B. Dan di sini ada terbentuk sudut alfa. Jika kita buat yang sejajar, ini vektor B, ini vektor A. Dan ini kita misalkan titik C, gitu ya. Kemudian ini kita tarik garis tegak lurus. Ini D. Ini kita tarik garis memotong trapesium menjadi 2. Maka BD dengan menggunakan trigonometri pada segitiga, BD adalah panjang vektor B dikali sin alfa. Ini nggak perlu kita bahas lebih lanjut. Ini di trigonometri perbandingan segitiga, gitu ya. Sekarang kita fokus ke luas O, A, B, C atau berbentuk jajar genjang. Rumusnya adalah, kalau rumus aslinya, alas kali tinggi. Alasnya adalah OA, sedangkan tingginya adalah BD. Sampai di sini paham? Maka luas dari jajar genjang adalah OA itu adalah vektor A atau panjang vektor A. Kemudian BD adalah panjang vektor B kali sin alfa. Nah, panjang vektor A dot panjang vektor B kali sin alfa itu sama dengan panjang vektor A cross panjang vektor B. Paham? Ini ya, ini udah ketentuan. Jadi luas segitiganya gimana? Jadi luas segitiga bisa diperoleh dari setengah dari luas jajar genjang. Berarti setengah kali panjang vektor A cross vektor B. Atau dengan cara lain, setengah panjang vektor A panjang vektor B sin alfa. Ini ya. Ini yang perlu kalian pahami. Habis. Contoh. Segitiga
A, B, C terbentuk dari koordinat A yaitu 2, 2, 0, B adalah min 1, 0, 2, sedangkan C adalah 0, 4, 3. Hitung luas segitiga ABC. Nah, kita gambarkan segitiga ABC misalkan seperti ini ya. Ini A, ini B, ini C. Ini segitiganya berbentuk sembarang, jadi kita nggak bisa menggunakan setengah alas kali tinggi. Kita menggunakan vektor. Ini kita buat vektor A sama vektor B. Vektor AB sama vektor AC. Ya. Vektor AB berarti B kurangi A, yaitu min 3, min 2, 2. Dan vektor AC adalah C min A, yaitu min 2, 2, 3. Nah, padahal luas segitiga tadi rumusnya apa? Setengah vektor atau setengah dari panjang vektor AB cross vektor AC. Itu kan? Berarti kita cari AB cross AC-nya dulu. AB cross AC sama dengan IJK min 3, min 2, 2, min 2, 2, 3. Ini kita tambahin I sama J. Min 3, min 2, min 2, 2. Kita buat polanya. Jadi AB cross AC sama dengan ini 3 kali 2 min 6 I. Min 2 kali 2 berarti min 4 J. 2 kali min 3 min 6 K. Dikurangi 4K 4 I terus min 9 C sama dengan I sama I. Min 6 min 4 berarti min 10 I. Min 4 sama D nya mana? Ini ya. Berarti ini plus 5 J min 6 min 4 berarti min 10 K. Jadi AB cross AC sama dengan min 10 I plus 5J min 10 K. Yang kita butuhkan adalah panjang. Berarti panjang AB cross AC sama dengan min 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah min 10 kuadrat sama dengan 100 ditambah 25 ditambah 100 sama dengan akar 225 sama dengan 15. Jadi luas segitiga ABC sama dengan setengah kali panjang vektor AB cross vektor AC sama dengan setengah kali 15 sama dengan 15 per 2 atau 7,5 satuan luas. Sampai di sini bisa dipahami? Mungkin cukup itu saja materi pada kesempatan kali ini. Agar kalian bisa memahami lebih lanjut, silakan ini ada 2 soal, silakan dikerjakan.
Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.